Baik, alhamdulillah kita sudah ada di diskusi kegiatan presentasi tentang apalah materinya, saya juga lupa. Saya karena tadi teman-teman menyimak ya, sudah menyimak, saya kasih waktu 15 menit, agak lebih dikit tadi kalau nggak salah 16 menit. Maka kami dari kelompok 5 memohon kepada rekan semua untuk bertanya, tapi untuk slot bertanya hanya 3 saja. 5 itu pokoknya teman-teman yang inginnya bisa langsung raise hand dan saya akan pilih secara acak. Let's go. Satu, ada slot, satu lagi siapa? Siap, sudah ada 3. Yang pertama dulu ya, yang sangat ambisius. Oke. Sangat ambisius tadi langsung memencet raise hand dari Dila Fadila. Maka bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Baik, izin saya off cam karena jaringan sedang tidak stabil. Untuk nama saya Dila Fadila Hayat dengan NPM 212103049. Untuk pertanyaannya, apa yang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan di kelas? Terima kasih. Oke, bagaimana sudah dituliskan pertanyaan? Oke, jawab langsung saja lanjut. Pertanyaan gua dari apa ini? Oh, Rip kami silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin off cam. Perkenalkan, nama saya Rip Kamil Adnisa, NPM 212103044, bertanya mengenai model pembelajaran. Apakah setiap model bisa cocok digunakan untuk pembelajaran pada semua mata pembelajaran? Lalu aspek apa saja yang harus dipertimbangkan oleh pendidik dalam memilih suatu model pembelajaran? Terima kasih. Baik, atas pertanyaan Saudari Ripka dan langsung saja kelompok saya sudah ditulis ya mungkin ya teman-teman kelompok 5. Nah, ada pertanyaan terakhir dari Saudara Rizky Ahmad. Kepadanya saya persilakan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NPM 212103058 izin bertanya. Model pembelajaran merupakan strategi menghadapi perubahan perilaku siswa secara adaptif dan generatif. Itu yang dijelaskan kalian tadi di presentasi. Nah, kan banyak tuh jenisnya dari setiap model kurikulum yang kalian jelaskan tadi. Seperti yang kita ketahui, dalam satu kelas saja sudah banyak sekali jenis-jenis peserta didik dengan berbagai sikap, kepribadian, dan kemampuan yang berbeda-beda dalam menyerap sebuah pembelajaran. Pertanyaannya, bagaimana caranya setiap model pembelajaran kurikulum bisa menghadapi perubahan dengan adanya peserta didik yang memiliki banyak perbedaan tersebut? Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dan atas pertanyaannya dan juga rekan-rekannya yang lain atas pertanyaannya. Berikan kami waktu sekitar ya 5 menit lah ya untuk mendiskusikan jawabannya. Nggak sampai 5 menit sih, paling 3 menitan lah. Karena memang presentasi ini sudah dan langsung saja kepada yang menanya kita tunggu untuk mencari jawabannya sekitar. Terima kasih.
Mungkin ya, karena kita sudah menemukan jawabannya atas hasil diskusi yang tadi teman-teman sudah lihat, sangat-sangat serius. Langsung saja ke pertanyaan pertama dari Dila, akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Saudari Galuh Prawit. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Galuh Pratiwi dengan nomor MPM 2121030334. Izin menjawab pertanyaan dari saudari Dila. Jadi, model pembelajaran adalah teknik atau cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa di ruang kelas. Teknik atau cara yang digunakan guru sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Suatu model pembelajaran dikatakan efektif dan efisien dalam pembelajaran siswa sehingga menguasai materi pembelajaran. Atau dengan kata lain, seberapa besar penyerapan informasi belajar oleh siswa melalui metode pembelajaran digunakan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih suatu model pembelajaran, yaitu untuk yang pertama, karakter materi pelajaran. Nah, setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri sehingga perlu disampaikan kepada siswa dengan menggunakan metode tertentu, termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari materi pelajaran tersebut. Misalnya, mata pelajaran bersifat eksakta lebih tepat menggunakan metode eksperimen atau demonstrasi. Yang kedua, ketersediaan sarana belajar. Alat, sarana, dan media yang tersedia di sekolah sangat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran. Metode eksperimen atau demonstrasi tidak mungkin digunakan jika penunjang metode tersebut tidak tersedia. Nah, untuk yang ketiga, kemampuan dasar siswa di sekolah pedesaan berbeda dengan di perkotaan nantinya. Ini menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode pembelajaran. Menggunakan metode resitasi dan tugas, misalnya, bisa berjalan baik dalam kemampuan dasar siswa berdiskusi cukup memadai. Selain itu, perlu keterampilan siswa berbicara dalam sebuah diskusi. Nah, untuk yang keempat, yaitu alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum perlu dipertimbangkan oleh guru. Jika waktu tersedia terbatas, maka guru pun akan memilih metode sederhana seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Nah, ini tidak mungkin menggunakan metode eksperimen atau revisasi karena tentunya cukup membutuhkan waktu yang lama. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada Fajar sebagai moderator. Alhamdulillah, mungkin begitu jawabannya dari pertanyaan dari Saudari Dila yang telah dijawab oleh Saudari Galuh Prawiti. Mungkin bagaimana Saudari Dila, apakah ada tanggapan atau mungkin rekan-rekan yang lain juga, apakah sudah cukup? Kalau sudah cukup, kalau belum mari kita bahas lagi. Bagaimana? Baik, untuk saya mungkin sudah cukup. Terima kasih. Untuk rekan-rekan yang lain bagaimana? Apakah ada tanggapan atau ingin memberikan tambahan atau ingin cepat? Mari. Mungkin sudah pada mungkin ya agar waktunya selesai. Mari kita lanjut pertanyaan yang kedua dari Saudari Ripka oleh Saudari Pepi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ripka tentang apakah setiap model pembelajaran bisa cocok digunakan untuk pembelajaran pada semua mata pelajaran, kemudian aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memilih model pembelajaran. Dan untuk jawabannya, tidak semua model pembelajaran tepat digunakan untuk semua KD atau materi pembelajaran. Model pembelajaran tertentu hanya tepat digunakan untuk materi pembelajaran. Faktor-faktor pemilihan metode pembelajaran diantaranya meliputi tujuan pembelajaran, atau materi pembelajaran, sumber belajar, warga belajar, sarana ataupun fasilitas belajar, waktu pembelajaran kelompok. Terima kasih kepada moderator.
Oke, kira-kira di pertanyaan yang dilontarkan oleh Saudari Ripka balas oleh Saudari Pepi dengan coba diskusi dalam virtual meeting Zoom. Bagaimana Saudari Ripka, apakah sudah jelas atau misalnya ada tanggapan lagi? Dari saya, terima kasih. Baik, dari saya sama-sama. Dari rekan-rekan yang lain, apakah ada tanggapan atau tambahan? Oke, sudah. Saya melihat sepertinya sudah pada mengerti. Langsung saja kita ke pertanyaan pamungkas dari Saudara Rizky Ahmad Jidane yang akan dijawab atau dieksekusi pertanyaannya oleh Saudari Tabina. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Pertanyaannya itu, bagaimana caranya setiap model pembelajaran kurikulum bisa menghadapi perubahan dengan adanya peserta didik yang memiliki banyak perbedaan tersebut? Di sini saya akan menjawab jawabannya, yaitu pada dasarnya proses penanganan pada setiap individu dilakukan dengan cara yang berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain. Setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga dalam melakukan suatu penanganan juga melakukan cara yang berbeda-beda. Setelah guru menemukan perbedaan dari setiap individu, maka langkah berikutnya adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran yang akan disesuaikan dengan perbedaan tersebut. Jadi, setiap individu mampu berkembang dengan kemampuan dan kecepatan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Sekian, terima kasih. Oke, itulah kira-kira jawaban hasil olah pikir kami yang disampaikan oleh Saudari Tabina. Bagaimana Saudara Rizky Ahmad Jidan, apakah sudah cukup atau misalnya bagaimana? Mungkin dari saya sudah cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Semoga jawabannya memang luar biasa ya. Alhamdulillah karena semua pertanyaan sudah dijawab dan saya selaku moderator dari kelompok 5, bukan presiden, saya ingin menutup atau memotong diskusi kali ini karena waktu pun sudah agak lama juga ya. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila kami ada banyak kesalahan yang kami buat, terutama dari tutur kata saya yang tadi ya beberapa kali keceplosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.